Selamat malam para kalongers. Selamat berjumpa. Malam ini Romo random banget. Romo ingin mengundangmu untuk doa malam. Tapi karena sinyal saya cukup buruk, saya nggak tahu apakah live-nya tersampaikan atau tidak. Tapi saya harap tersampaikan dengan cukup baik. Cek sound dulu. Cek ombak dulu, Anda dari mana, sedang apa, lagi di mana. Hai semuanya. Malam ini random Q&A seperti biasa. Untuk semua yang show kalong, kita berkumpul malam hari ini. Random kan, random banget kan, gak ada pengumuman, gak ada angin, gak ada hujan, kita kumpul. Pokoknya siapapun yang bisa hadir, hadirlah. Romo semalam, kalau gak salah ya, semalam saya live streaming dari YouTube. Nanti Anda bisa lihat live streaming Romo kemarin. Kemarin Romo bicara tentang 3 berhala modern. Lalu ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Oke? Jadi malam hari ini, waktunya saya menemani Anda yang hobi tidur malam-malam. Rutan Flores, waduh di sana jam 12 sudah lewat ya, tengah malam. Lalu, hai selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun, Tuhan memberkati, semoga kamu dapat pekerjaan yang baik ya. Silahkan Dr. Fujianto, thank you dokter, tetap semangat melayani banyak pasienmu ya. Oke, Verina, saya tertampar Romo saat perfeksionis disebut sebagai berhala. Ya, kalau sudah lihat live streaming Romo kemarin, berhala ketiga namanya perfeksionisme. Karena apa? Karena perfeksionisme itu membuat kita tidak berwelas asih pada diri sendiri dan pada orang-orang. Sejatinya setiap orang punya kelemahan dan cacat. Maka perfeksionisme itu menutup ruang dialog. Yang ada nanti menggerutu, lalu lupa bersyukur. Yang ada nanti darah tinggi. Jadi daripada Anda darah tinggi, kita sadari bahwa tidak semua orang sempurna. Termasuk dirimu juga tidak sempurna, toh. Yang lebih sulit itu justru ketika kita harus berwelas asih pada diri sendiri. Jadi kalau Anda hari ini tidak sempurna, Anda bergumul dengan kegagalan, at least kamu bisa pegang pipi kamu dan sambil bilang, saya manusia loh, saya masih ada daging, saya masih ada tulang. Hai hatiku, be patient. Tuhan belum selesai dengan hidup, oke? Romo mau tanya, kalau ada yang iri sama seseorang yang kita kenal di mana dia berbahagia dengan hidup dia sebagai wanita simpanan orang, bagaimana ya Romo? Seperti ada rasa jengkel di hati. Ya, ngapain juga kamu iri sama wanita simpanan? Biarlah dia berbahagia dengan jalannya. Kadang-kadang ada kondisi yang kamu nggak tahu. Kadang-kadang ada kondisi di mana seseorang melakukan sesuatu yang salah tapi dia hidup enak gitu. Ya kamu nggak tahu kan pergumulan batinnya. Mungkin di matamu kamu melihat dia bisa enjoy dengan banyak hal, dengan gemerlap dunia. Tapi siapa yang tahu isi hati? Siapa yang tahu? Rata-rata orang yang bergumul dengan cinta yang double, triple, quadruple. Orang-orang yang bergumul dengan cinta yang berlapis-lapis sejatinya adalah orang yang kehausan. Dan tidak perlu iri dengan orang yang kehausan. Kita perlu mendoakan supaya kehausan mereka berakhir pada Allah yang adalah sumber segala cinta. Oke? Romo, apakah kelahiran bulan 6 itu buruk sesuai kata Alkitab? Hah? Kata Alkitab yang mana? Angka 6 dalam tradisi Yahudi itu punya lambang ketidaksempurnaan angka 6 itu. Tapi bukankah ketidaksempurnaan itu baik, jadi bukan sesuatu yang buruk. Ketidaksempurnaan itu adalah realitas kita. Itu sebabnya Yesus mengubah 6 tempayan anggur dalam peristiwa mujizat di Kana menjadi 6 tempayan yang berisi air berubah menjadi 6 tempayan yang berisi anggur yang sangat manis. Jadi 6 menjadi sangat baik, ya toh? Nggak usah percaya sama angka-angka. Itu hanya cara manusia untuk membahasakan misteri. Malam Romo, kalau sudah berdoa novena sampai beberapa bulan tapi permohonan nggak dikabulin, selanjutnya saya harus ngapain Mo? Terus doa, ganti doa lain, atau berhenti dan pasrah aja? Ya, semuanya kau lakukan. Semuanya kau lakukan. Jadi tergantung, kalau kamu capek, ya berhenti dulu. Nanti baru minta lagi. Tuhan itu sabar kok pada kita. Jadi teruslah berdoa dengan kapasitas hati yang tidak menuntut. Kadang-kadang kita lupa bahwa novena-novena yang ada itu
harusnya menjadikan kita lebih pasrah. Kita tetap minta, tapi terserah waktunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Semoga membantumu ya. Novena yang kita lakukan, itu pun kalau terjawab, itu bukan karena kamu mendoakan novena itu, enggak. Tapi karena belas kasih Allah tepat waktunya untukmu saat itu, untuk doamu dikabulkan. Jadi bukan doa kita yang menyelamatkan kita, oke? Tapi hanya semata-mata kasih karunia Allah yang paling baik untuk kita. Kalau capek berdoa, stop dulu, nggak apa-apa. Tapi teruslah minta tanpa menuntut. Ya ampun. Aribim. Malam Romo izin bertanya apa yang harus kita doakan ketika kita merasa tidak dekat dengan Tuhan. Apa ya yang harus kau doakan? Ngomong aja. Tuhan, saya merasa gak baik-baik denganmu nih hari ini. Tuhan Yesus, saya lagi jengkel sama Tuhan Yesus nih karena ini. Itu juga sudah doa tuh. Membuka hatimu bagi kehadiran Tuhan pada saat hatimu tidak baik-baik saja kepadanya, itu juga sudah sebentuk doa. Oke. Romo, mau tanya, Yesus suruh kita mencari kerajaan Allah lebih dulu beserta kebenarannya. Maksudnya kerajaan Allah itu apa, Romo? Ya, kita kadang-kadang punya ide tertentu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang Tuhan Yesus maksudkan dalam pernyataannya itu adalah seringkali kita mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan saja, tanpa memasukkan visi kerajaan Allah di dalam. Jadi gini, simpelnya kadang-kadang kita ingin kaya nih, kita ingin berhasil, kita ingin sukses, tapi kita hanya menggunakan pikiran kita yang datang dari otak yang 2,1 kilo ini. Perhitungan-perhitungan sendiri, kita buat semuanya, dan kita tidak membiarkan Allah menjadi variabel yang utama di dalam planning hidup kita. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kita tidak sungguh discernment, ketika tidak sungguh punya visi tentang kerajaan Allah yang harusnya hadir dalam pekerjaan kita hanya melakukan pekerjaanku, bukan pekerjaan Allah. Padahal sejatinya apapun yang Anda kerjakan, sesederhana Anda membersihkan toilet, tapi kalau Anda punya disposisi ini, aku hadirkan untuk supaya kerajaan Allah menjadi nyata dalam tindakanku. Wah, itu berkatnya luar biasa. Itu jauh lebih mulia daripada ketika Anda sukses dan berhasil, transaksi, deal, triliunan rupiah bahkan. Anda tidak akan merasa dimenangkan oleh Allah. Karena yang Anda perjuangkan visi Anda, bukan visi Allah. Jadi menangkap ya, lebih mulia seseorang janitor, seorang petugas kebersihan toilet, yang dia sadar bahwa saat dia membersihkan toilet, kerajaan Allah menjadi nyata di tengah dunia karena dia membawa sukacita, kebersihan, hygiene kepada orang-orang di public space. Lebih mulialah dia saat dia menyadari value pekerjaannya itu adalah visi kerajaan Allah di tengah dunia, daripada dia menghadirkan kerajaannya sendiri, visiku, egoku yang muncul. Semoga membantu. Maka tiap kali pekerjaan mestinya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mestinya demikian. Maka buah-buah yang kita dapatkan ketika pekerjaan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan apa? Buah-buahnya adalah damai sukacita, damai sejahtera. Walaupun de facto mungkin pekerjaanmu di mata dunia gagal. Tapi kalau kamu sadar, oke, ini bagian dari prosesku untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, maka tidak ada yang bisa mengambil sukacitamu. Bahkan kegagalan pun tidak. Semoga memberkatimu. Oke, stick to the vision of the kingdom. Saya mau bertanya, rasanya saya masih di fase terombang-ambing, Romo. Belum jejak. Padahal usia terus bertambah. Masih dalam fase pencarian eksistensial juga, Romo. Apakah dibiarkan mengalir saja? Tidak. Tidak harus demikian. Beradu argumen dengan sahabatmu itu cara yang paling baik untuk meluaskan wawasanmu tentang hidup, tentang visi-visi yang jauh di depan sana, tanpa harus kehilangan momen sekarang. Jadi menurut saya, sahabat di sini pentingnya itu ya, menunjukkanmu bahwa engkau berpotensi mewujudkan visi besarmu tanpa kehilangan visi saat ini. Karena jangan-jangan kita terlalu berfokus pada yang ideal itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga kita tidak merasa bertumbuh dalam hidup, tidak merasa ajek-jejek. Dan akibatnya kita terus mencari. Padahal sudah pada saat itu juga kita sedang ditumbuhkan oleh Tuhan. Ngerti ya maksud Romo? Kadang-kadang apa yang menjadi keinginan di depan sana, itu menjadi ambisi yang tidak berkesudahan. Padahal kita sudah di situ, kita sudah bertumbuh, kita sedang ditransformasi oleh rahmat Tuhan. Tapi apa daya, kacamata yang kita pakai itu kaca pembesarnya mungkin terlalu tebal, sehingga
Sehingga kayaknya, wah, harus mengejar ini, mengejar itu. Di sini fungsi sahabat itu penting. Milikilah sahabat rohani, sahabat yang kepadanya kamu bisa terbuka cerita apa saja, bisa bandem-bandeman, bisa antem-anteman tentang hidupmu, bisa bicara bahkan yang paling harsh, yang paling kasar tentang hidup. Itu fungsi sahabat. Oke? Semoga membantu. Romo tips LDR. Long distance relationship itu hanya bisa bekerja kalau satu, komitmenmu dalam doa itu kuat. Karena tanpa doa, cinta lintas jarak, lintas zona waktu akan sangat berat. Ada jenis keintiman yang lebih dalam daripada keintiman fisik, keintiman sentuhan, yaitu keintiman dalam doa. Di dalam doa, yang kau ikat bukan hanya fisikmu ya, tapi yang kau ikat juga adalah rohmu. Maka untuk kamu yang sedang LDR dengan pasangan yang nun jauh di sana, saya harap kalian berdua punya komitmen untuk bersekutu dalam doa. Betapa romantisnya kalau kita pikirkan itu. Wow, jam 7 pagi aku di sini, jam 5 sore engkau di sana. Tapi kita disatukan dalam ekaristi yang sama. Aduh, luar biasa ya toh. Jam 10 malam aku di sini, jam 11 malam engkau di sana. Kita disatukan dalam rosario. Coba. Itu akan membuatmu mengerti apa arti kesetiaan. Ancila, Romo gimana caranya ngajarin baca kitab suci ke anak umur 5 tahun? Beli buku kitab suci yang versi anak-anak. Ada banyak sekali. Ada buku mewarnai kisah-kisah kitab suci. Ada banyak jalannya. Coba ya. Romo, saya mau masuk seminari karena saya baru saja disakiti wanita. Doakan saya, Romo, semoga lancar masuk seminari. Saya doakan engkau gagal masuk seminari. Seminari itu bukan rumah sakit untuk orang-orang yang patah hati. Seminari itu bukan rumah sakit untuk orang-orang yang ababil karena romantisme yang gagal. Seminari itu justru tempat di mana kita belajar mencintai tanpa memiliki. Seminari itu tempat di mana kita belajar mengasihi dengan melepaskan. Seminari adalah tempat di mana kita belajar menimba cinta yang sejati. Cinta yang direntangkan di atas bukit Kalvari. Seminari adalah tempat di mana kita datang dan justru kita datang dengan mempersembahkan wanita yang kita cintai di depan altar itu dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku punya 1001 kesempatan untuk memiliki hati. Tapi karena cintamu lebih besar daripada cinta eksklusifku, aku ingin belajar mencintai dengan cintamu. Aku ingin belajar mencintai dengan hatimu. Dan itulah fungsi seminari, saudara. Bukan untuk memperbaiki hatimu yang sedang rusak. Pergi ke psikolog dong. Ngapain ke seminari? Sembuhkan hatimu, agar engkau bisa mencintai wanita dengan sehat, agar engkau bisa mencintai umatmu dengan sehat, lalu engkau baru boleh masuk seminari. Tuhan memberkati. Romo, satu lagi, saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi sejak SMA saya gereja di katedral. Saya rindu untuk komuni pertama. Belum diizinkan oleh orang tua dan sudah 9 tahun lamanya. Well, komunikasikan baik-baik. Hormat dan cintamu pada Tuhan harusnya bisa membuatmu berkomunikasi dengan baik pada orang tua. Saya mendoakan. Romo, setelah menjalani sebuah novena, sudah hari ke-8, setelah 1 hari, sudah diberi pertanda kejadian dan sudah beberapa hal muncul di mimpi. Apa benar lewat mimpi itu juga bisa disebut tanda? Bisa iya, bisa tidak. Kita ini pakai ilmu otak-atik gatuk itu ya. Kadang-kadang orang yang sangat berharap dengan sesuatu sampai datang menjadi bunga tidur dalam bentuk mimpi, apapun lalu bisa dimaknai. Misalnya Anda itu cemas dengan sakit penyakit, kolesterol misalnya, lalu Anda berdoa dalam novena, Tuhan berikan aku kesembuhan dari sakit kolesterolku, lalu Anda bermimpi makan kepiting, sesimpel Anda makan kepiting mimpinya. Lalu Anda bisa bilang, wow, aku sembuh dari kolesterol karena aku sudah makan kepiting dalam mimpiku. Lalu setelahnya Anda makan kepiting beneran, tanpa minum obat, dan lantas Anda masuk rumah sakit.
Jadi otak-atik gato itu selalu akan ada godaannya. Yang paling penting itu bukan Anda mimpi atau tidak mimpi. Yang paling penting itu apakah Anda berdiscernment. Anda menggunakan kekuatan Roh Kudus untuk melihat bagaimana dia menuntunmu dalam kejadian hidup sehari-hari. Mimpi bisa jadi tanda baik, mimpi bisa jadi tanda di mana Tuhan bekerja, tetapi verifikasi dong dengan sahabat rohani, verifikasi dong dengan Bapak pembimbing rohani, jangan dipikir sendiri. Ada satu cerita tentang mimpi ini, karena banyak sekali yang tanya tentang Romo soal mimpi ini. Romo artinya mimpi ini apa? Romo artinya mimpi itu apa? Hello, saya bukan ahli tafsir mimpi. Walaupun papa saya dulu hobi banget cari nomor lewat mimpi, nomor buntut itu Anda masih ingat ya. Tapi saya ilmunya nggak turun ke saya. Saya pastor. Suatu hari ada ini nih, ada siapa namanya? Ada seorang dari Hong Kong yang bermimpi. Ada 5 malaikat datang membawa 5 karung emas. Wah, dia bangun dengan semangat. Apa mimpi itu? Artinya 5 malaikat dengan 5 karung emas. Apa artinya? Apa artinya? Ketika dia duduk untuk sarapan, istrinya memasak 5 butir telur untuknya. Wah, kok angka 5 lagi? Ketika dia baca koran, tanggal 5, bulan 5. Wah, lebih gila lagi nih. Dia begitu excited, lalu dia menafsirkan mimpinya, oke, aku harus ke pacuan kuda, karena di Hong Kong ada pacuan kuda. Dia berjudi, dia ambil $5.000, dan ketika dia ke pacuan kuda, dia lihat ada kuda namanya 5 angels, 5 malaikat. Yes, ini mimpi saya. Inilah sebabnya saya bermimpi 5 malaikat bawa 5 karung emas. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Dia taruh di kuda yang namanya 5 angels itu. You know what happened? Kuda yang namanya 5 angels itu betul-betul menang di urutan kelima. Jadi dia habis uangnya. Apa yang mau katakan? Mimpi itu bisa baik, bisa buruk. Mimpi itu bisa jadi tanda dari Tuhan, tapi juga mungkin bisa jadi bunga tidur yang datang dari keinginan-keinginan yang belum selesai. Paling tahu apa kehendak Tuhan? Caranya bukan dengan menafsirkan mimpi pertama-tama, tapi dengan berkomunikasi dengan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus, dan itu tidak bisa sendirian. Kamu harus lagi cari afirmasi, cari verifikasi, falsifikasi dari teman-teman terdekat yang paling mengenalmu, bimbingan rohani dengan suster, dengan Romo yang paling dekat. Oke, Tuhan membantu. Romo mau tanya apakah ada larangan yang berlaku dan berhak dilakukan oleh ketua jemaat melarang pengurus gereja yang tinggal di gereja dan merawat 2 ekor anjing selama 10 tahun di gereja tersebut. Oke, ini sangat kasuistik, saya nggak tahu apa latar belakangnya, mengapa tiba-tiba anjing muncul dalam percakapan Anda. Saya skip ya. Romo, saya mau bobok, nggak jadi bobok gara-gara Romo. Tidurlah. Tidur. Oke, Romo malam mau tanya, kalau punya usaha jual minuman beralkohol, itu dosa nggak sih Romo? Well, kalau izin sudah diurus sesuai dengan undang-undang, dan kamu juga sudah mendapatkan izinnya, kamu menjual pada orang yang cukup umur, dan kamu tahu orang yang datang kepadamu itu tidak dalam keadaan alkoholik, artinya tidak kecanduan alkohol, maka ya nggak apa-apa, silahkan, itu mata pencarian yang sah. Mujizat pertama Yesus itu juga buat alkohol. Gitu ya. Jadi ada batasnya, ada caranya. Jadi perbuatan baik itu caranya harus baik, tujuannya harus baik, hasilnya juga harus baik. Oke, kita sebentar lagi aja ya. Saya lompati sampai yang paling bawah nih. Oke. Romo minta saran doa supaya bisa tidur nyenyak. Apa ya? Soalnya udah sebulan tidak nyenyak tidur. Oke, kalau udah sebulan tidak nyenyak tidur, mungkin kamu harus konsultasi ke dokter. Oke, karena itu tidak normal. Jadi kamu mau doa apapun rasanya harus diimbangi dengan konsultasi ke dokter. Oke? Saya mendoakanmu supaya kamu baik dan sehat. Banyak orang yang mengalami insomnia belakangan ini karena beban pekerjaan yang terlalu berat, karena tuntutan yang tidak selesai dalam hidup. Banyak orang mengalami mental distress, insomnia ini. Tapi meditasi kitab suci secara rohani, secara spiritual, kalau dibarengi dengan konsultasi, dengan konseling, dan pergi ke psikolog, itu akan sangat-sangat membantu, sangat-sangat melegakan. Tuhan memberkatimu sahabatku. Oke, apalagi ya?
Romo, doa saya nggak dikabulkan, Romo. Yang terjadi adalah ekspektasi terburuk dari pikiran saya. Apa yang harus saya lakukan? Jujur, saya merasa jauh dengan Tuhan. Sahabatku, Romo tahu tidak mudah kita menerima kenyataan bahwa apa yang kita minta justru tidak dikabulkan, dan yang dikabulkan justru yang terjadi adalah yang paling buruk. Romo tahu betapa kecewanya saat kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Saudara, iman percaya pada Allah tidak didasarkan pada apakah Allah memberi yang baik terus pada kita. Mengapa? Karena Allah sangat menghargai juga kebebasan manusia. Ada begitu banyak faktor di mana doa tidak kunjung dijawab. Salah satu faktor yang paling sering Romo jumpai adalah karena Allah menghormati kebebasan kita sebagai manusia. Ada kalanya kita memilih jalan yang keliru, lalu kita by the end kita baru menyadari ini keliru dan memohon, Tuhan, tolong, singkirkan akibat yang jahat daripadaku. Padahal yang milih jalannya siapa? Kita. Kadang-kadang Tuhan juga memberi yang terbaik pada waktunya. Artinya mungkin pada saat ini engkau gagal, tapi Tuhan menyiapkanmu untuk sesuatu yang istimewa di depan saat. Hanya kadang-kadang ya itu ya, kita punya kriteria sendiri tentang apakah doa saya terkabulkan atau enggak. Kriteria saya itu adalah bahwa yang saya minta, kalau saya minta 1.000 ya 1.000 diberikan. Kalau saya minta 4.000 ya 4.000 diberikan. Itu baru doa saya dikabulkan, bro. Kadang-kadang logika Tuhan berbeda dengan kita. Kadang-kadang kamu minta hati yang berharap, lalu Tuhan memberimu masa supaya hatimu latihan untuk berharap. Kadang-kadang kamu minta kekuatan, tapi Tuhan memberimu aneka kesulitan dalam relasi. Karena Tuhan tahu bahwa otot iman kita tidak mungkin langsung jadi, harus berproses. Kadang-kadang kau minta kesembuhan karena kau sakit terus badan, tapi Tuhan belum kabulkan. Malah Tuhan tambah penyakitnya. Karena mungkin dia ingin engkau belajar bahwa kesembuhan sejati datang dari hati yang pasrah. Bukan hanya tentang soal fisik yang bisa berfungsi kembali. Jadi kadang-kadang kita begitu terbatas kriterianya untuk mengetahui apakah permohonan saya dikabulkan atau enggak. Tuhan punya rencana paling baik, ya dan amin. Itu yang selalu Romo yakin. Oke, saya berdoa bagi. Ted Bull, Romo gimana caranya supaya saya bisa ikhlas karena saya kena tipu? Ilmu tipu sana tipu sini itu sudah ada sejak zaman dahulu, Kak. Dan korbannya ada banyak. Maka kalau engkau saat ini sedang menjadi korban ilmu tipu sana tipu sini, dari teman-teman, dari kenalan, dari rekan sepekerjaan, kolega, saya prihatin bersamamu, tapi saya juga minta supaya engkau belajar ikhlas. Ikhlas artinya mengusahakan yang terbaik. Bukan hanya tentang melepaskan, tapi juga kalau masih bisa, ya masih bisa didapatkan kembali, berjuanglah. Tapi jangan sampai kebahagiaanmu ada di level itu. Ada di level mengklaim kembali, mendapat kembali. Kalau kebahagiaanmu nanti ekspektasinya terlalu tinggi, kau akan sulit sekali untuk menjadi pribadi yang berbahagia. We did mistakes every time, and we get wiser every time. Semoga engkau menjadi sedikit lebih bijaksana, oke? Romo, apa yang harus dilakukan jika pelayanan di gereja tidak membawa kebahagiaan? Banyak kritik dari umat malah membuat lelah dalam pelayan. Ya, dan ini terjadi banyak sekali dan sering sekali. Itulah resiko menjadi pelayan. Menjadi pelayan artinya kita memberi yang terbaik, termasuk air mata, termasuk hati yang patah, termasuk kekecewaan-kekecewaan, termasuk perasaan tidak diapresiasi oleh orang lain. Itulah pengorbanan sebagai pelayan. Kadang-kadang orang lupa, kita melayani di gereja itu sudah tidak dibayar, bahkan tekor, keluar ongkos sendiri. Masih spending waktu yang mestinya untuk keluarga malah untuk banyak orang. Ada begitu banyak alasan mengapa pelayanan itu tidak menyenangkan. Tapi ada 1001 alasan lain yang meneguhkan saya bahwa hanya dengan melayani kita mengerti artinya mencintai. Hanya dengan melayani kita mengerti artinya memberi diri pada Tuhan. Dan hanya dengan melayani kita semakin dekat dengan kurban salib Kristus. Jadi kalau engkau ingin bahagia dengan pelayanan, nggak usah melayani. Kamu pergi ke McDonald's, pesen Big Mac, minum Coca-Cola, and you will be happy. Tapi kalau kamu ingin bersatu dengan Yesus secara lebih intim, apapun resikonya, hadapi dengan dewasa, andalkan Tuhan, dan mungkin kamu akan dapat dua-duanya, sekaligus intimasi dengan Tuhan, dan sekaligus kadang-kadang juga gereja menyediakan makanan enak kadang-kadang.
Tuhan memberkati. Ada banyak sekali ini pertanyaan. Tapi saya 5 menit lagi ya. Saya langsung skip ke bawah. Romo, apakah kalau doa novena permohonan hanya fokus ke satu permohonan atau boleh ke beberapa permohonan? Ya boleh aja, asal kamu nggak overwhelmed gitu ya. Begitu banyak yang dimohonkan, begitu banyak yang diminta, kadang-kadang semakin besar kita harus berbuat amal kasih. Jadi gini teman-teman, kita kalau doa novena, paling bagus itu disertai amal kasih. Supaya kita belajar berwelas asih juga. Anda sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja dan Anda ingin mengandalkan Tuhan lebih lagi. Tapi jangan lupa ada sekian banyak saudara-saudarimu yang lain yang membutuhkan cintamu di luar sana. Oke? Saya tidak omong tentang kamu harus memberi uang atau kamu harus menolong sesama dalam bentuk materi. No. Menjadi pribadi yang lebih ramah. Berkomitmen untuk menyapa orang lain dengan senyuman. Walaupun orang itu jutek, nggak mengenakan. Itu sudah sebentuk amal kasih. Coba pikirkan. Lalu, maaf Romo, tanya, apa boleh keluarga atau orang tua yang belum sempat dibaptis saat meninggal didoakan secara Katolik dan tata cara Katolik, dan apa akan diselamatkan? Saya tidak tahu apakah dia akan diselamatkan karena dia belum dibaptis. Yang saya tahu, jaminannya, orang yang dibaptis itu punya jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus selama disposisi batinnya dan selama hidupnya mencerminkan hidup Yesus. Tentang keselamatan bagi orang-orang yang belum dibaptis, saya tidak tahu. Yang bisa kita buat apa? Kita menyerahkannya pada belas kasih Allah. Tapi yang menarik, Paus Fransiskus pernah ditanya oleh seorang anak kecil, Bapak Suci, ayahku seorang ateis. Anak ini menangis sambil bercerita. Dan ayahku meninggal kemarin. Bapak Suci, apakah ia akan masuk surga? Lalu Bapak Suci Fransiskus dengan begitu indah mengatakan, anakku, ayahmu yang ateis itu mendampingimu dalam baptisan. Ikut serta dalam membaptismu. Dan dia mengizinkan engkau untuk dibaptis. Butuh keberanian besar bagi seorang ateis. Bahkan keberanian yang jauh lebih besar daripada seorang ayah Katolik yang membaptis anaknya. Dia seorang ateis tapi dia menghormati imanmu, dia menyayangi engkau dan membawa engkau ke baptisan suci. Bapa di surga pasti akan senang dengan ayah. Itu jawaban Bapak Suci Fransiskus. Dan ya, semoga orang tuamu berbahagia di surga. Saya mendoakan ya, perihal keselamatan serahkan pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Oke? Apalagi satu lagi ya. Romo, Bapak Suci akan datang ke Indonesia kah? Ya, beliau akan datang di awal September. Oke, Google aja. Romo, pandangan apa yang harus saya miliki melihat musuh kita berhasil menimpakan rencana buruknya pada kita? Syukuri, senyum, banyak tertawa, banyak berdoa. Walaupun Anda disakiti, adalah pilihan Anda untuk tersenyum bersyukur atau menangis, meronta-ronta dan kecewa pada Tuhan. It's all your choice. Tapi orang yang dewasa secara Kristiani akan tahu bahwa Allah lah benteng penjagaku. Dia adalah tiang awan di depan, tiang api di belakang. Oh, dia Allah yang maha kuasa. Kalau dia izinkan Anda disakiti, yakin dan percayalah, ada banyak kebijaksanaan yang Anda bisa dapat dalam hidup ini saat Anda merasa kecewa dan disakiti. Saat musuhmu merancangkan semua yang buruk dan rancangan itu terjadi atasmu, tersenyum pada badai kehidupan. Belajar dari bison itu. Bison, kalau di Indonesia bison itu ya, bison, banteng besar berbulu di Amerika Utara itu. Dia kalau ada badai, dia maju ke depan, dia lawan badai. Karena secara instingtif mereka tahu bahwa di tengah-tengah nanti akan ada mata badai. Jadi badai itu kan kayak siklon itu ya, berputar. Di tengahnya itu ada daerah hening, ada kawasan hening di mana semua akan berhenti dengan itu. Dan mereka melawan itu, melawan badai itu untuk sampai pada apa yang hening. Jadi semoga engkau ketika disakiti orang, lawan dong. Lawan dengan senyum, lawan dengan syukur. Karena lawanmu harus tahu bukan kamu yang mereka hadapi, tapi Allah yang di belakangmu. Itu yang akan menjadi pejuang bagi. Yeay, apalagi ya. Romo mau tanya, gimana kalau mertua saya suka ke Gunung Kawi, minta tokonya supaya ramai dan laku? Apakah rezeki keluarga kita juga bisa diambil ya Romo? Gimana cara berdoanya Romo? Aduh, ini terjadi di banyak keluarga-keluarga Katolik juga. Kalau keluarga Katolik yang Anda kenal, pergi mencari pesugihan apapun bentuknya, gunung ABCD, Anda harus memurnikan keluarga itu dengan doa, bahkan mengundang pastor untuk memberkati toko itu. Bilang kepada
mertuamu, atau siapapun yang orang Katolik, bilang, biarkan doanya diberkati oleh pastor, tokonya, tempat usahanya diberkati oleh pastor. Para pastor itu memang miskin, tidak punya banyak hal di dunia ini. Tapi doa-doa mereka itu jauh lebih baik daripada kita pergi mempersembahkan sesaji di gunung ABCD. Ya, pelan-pelan lah berdiskusi dengan cinta kasih, dengan pengertian. Mungkin tahap beriman mereka baru sampai di sana. Mungkin tahap beriman mereka baru sampai di gunung ABCD itu. Bukan tugas kita untuk menghakimi. Tugas kita adalah untuk membantu, mengingatkan dengan kasih. Membantu berdoa. Minta dengan hikmat bijaksana supaya engkau mengarahkan mereka untuk pengenalan akan Allah yang mulia tanpa perlu menyakiti hati mereka. Kalau engkau terlalu bernafsu untuk menghancurkan semuanya dalam nama Yesus, kalau usahanya jatuh, kamu yang dimaki-maki sama mertuamu. Pelan-pelan, satu tahap. Kenalkan rosario, reciki. Kamu bilang sama mertuamu, ini air suci dari gereja ini keren loh ini. Wah, itu bisa direcikkan ke pesugihan gunung ABCD itu. Lalu dayanya akan hilang. Kalau dayanya sudah hilang, kamu bisa klaim, ini karena berkat air suci yang saya bawa dari gereja. Mungkin kamu kenal Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Oh my gosh. Pertanyaan bagus. Romo, sebetulnya apa esensi doa rosario? Esensi doa rosario, satu, membantumu tertidur dengan lebih nyenyak. Enggak. Esensi doa rosario itu adalah renungan akan misteri-misteri hidup Yesus yang kita pandang dalam lanskap kisah Ibu Maria. Jadi, semakin dekat kita dengan Bunda Maria, semakin kita dihantar pada misteri-misteri mendalam tentang putra. Jadi semua peristiwa-peristiwa rosario yang kita doakan itu peristiwa biblis. Maka kita mestinya semakin mengenal Yesus saat kita berdoa rosario. Bentuknya repetitif, tapi justru karena bentuk yang repetitif itu kita punya kesempatan di alam bawah sadar kita untuk merenungkan peristiwa-peristiwa kitab suci yang kita doakan dalam rosario. Menyala. Oke, itu aja ya. Tuhan memberkatimu. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya baca, tapi yakinlah doa malam kita hari ini akan jadi berkat juga untuk yang lihat siaran tunda. Jangan takut. Berkat Tuhan itu melebihi dimensi ruang dan waktu. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur karena di ruang digital ini kami boleh berjumpa, kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan. Saya berdoa untuk teman-teman hebat ini. Semoga teman-teman yang berkumpul, mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, mendengarkan percakapan rohani kami, Engkau juga sertai mereka dengan berkat demi berkat, karunia demi karunia. Terutama satu karunia yang saya mohon Tuhan, karunia agar hidup teman-teman kami ini semakin diubah menjadi hidup Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam sudah larut, semoga kami yang ikut dalam siaran langsung ini beristirahat dalam damai-Mu. Besok bangun kembali dengan semangat yang baru, dan lebih lagi untuk teman-teman yang ikut siaran tunda Tuhan. Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan saat ini. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Dan teman-teman, saya akan berdiam 30 detik. Saya mohon doa dari Anda. Ya, doakan Romo. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa-doa yang disampaikan oleh teman dan sahabat di ruang digital ini. Ketika umat-Mu berdoa bagi para imamnya, saya yakin percaya Tuhan, karunia-karunia akan diberikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, izinkan kami melanjutkan pekerjaan, pelayanan, istirahat kami. Dan kami mohon semua ini Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, Ibu kami, berjagalah, temanilah langkah hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu, saudari-saudara, Anda diberkati, dilindungi, diteguhkan dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sayang padamu. Selamat malam semuanya. Selamat malam.